praktek kinerja kan diskusi bagaimana untuk satuan pendidikan ini. Jadi semua jenis kegiatan kita diskusikan saja begitu. Dari satu sudah lewat, saya lihat tidak masih ada beberapa topik lagi tuh selain dari masih ada beberapa topik lagi. Kalau ini kan sudah hampir fix ya yang untuk jalan ini itu saja ya. 11 Agustus. Musiknya ke bawah ya. Nanti kreasinya kita buat satu musik itu tiga ke jadi 4 kematian. Pertama hidung, kedua soka, ketiga rombega atau dolo itu. Tiga itu sudah termasuk di dalam apa itu kreasi itu. Tiga. Oke. Peserta sudah pilih ya? Berapa orang? 8. Oh paling banyak 8. Paling banyak 10. Oh paling banyak 10. Kita untuk peserta dalam proses latihan karena baru kita lihat lagi ya. Tidak langsung keng memang. Maka sementara konsep mereka punya Sampai 10. Jadi kalau saya bilang busana. kalau memang konsepnya 8 orang, maka kita siapkan 10. Kita tahu jangan sampai pada saat hanya Oh ada yang ada yang sakit. Nah, maka sudah ada cara namanya. Dia Dalam minimal latihan kalau sedih atau suatu itu minimal berapa? Tidak Lima. 5. 8 pas. Jadi Delapan. kalau seandainya yang tidak Yang- jalan 2 masih ada 6. masih ada 6 toh? Atau 5 juga bisa. kurang deh. 5 terus kurang. 8 pas. Berarti 8. 8 itu kan Lalu itu dengan sementara- berikutnya bisa jadi 7. Sementara konsep dia punya busana supaya hari Senin datang itu Tuh, mereka siap memang. kalau apa mereka bisa siapkan terima kasih, kalau tidak maka menjadi kewajiban kita guru-guru untuk supaya cari ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia punya aksesori, kalau ibu punya konsep seperti apa juga paling kurang hari Senin itu harus sudah apa supaya kalau pengadaan atau kita pinjam segala macam juga bergeraknya mulai hari Senin. Sementara kita punya kesepakatan yang alat musik itu dengan penabuhnya itu manual tadi, lalu jumlah penari tadi juga sudah, lalu kreasinya hanya 3 ragam saja. Jadi kalau penabuhnya tambah anak-anak mungkin ada nilai tambah Iya. daripada pakai guru. Iya. Nilai justru itu nilainya lebih apa? Lebih lah daripada kalau Iya. guru yang pukul. Jadi bagus latih mereka saja dan resiko untuk ketidakhadirannya minimal kurang. Pas. Saya lihat anak laki yang besar kelas 5-6 oke bisa. Misal yang gue ini tanggungan yang pentasan apa ada tinggal yang hari Senin pokoknya ada okelen yang gue ini nah hari Senin nih bo nih yang bercerita guru sio yang dampingi begitu. Di grafik pahlawan ini sebenarnya dia bukan masuk dalam kesenian juga, tapi karena memang dalam satu rangka lomba menjelang 17 Agustus lah. Jadi yang kemarin pilih peserta didik anak-anaknya Sudah pilih semua. Sudah pilih semua di mereka. Sebalikan Ini teks. sudah bagi teksnya. di kelas berapa sih? Di mana? Guru kelas 5-6 langsung mendampingi karena supaya mereka lebih mengenal mereka punya anak-anak. Dan dibantu oleh beberapa orang untuk menilai lah sebagai perbandingan toh. Nanti pesertanya hanya 1 saja. Satu saja. Tapi ini kan kita seleksi di tingkat sekolah. Itu dari peserta yang kemarin terpilih itu mereka juga peserta
penari. Ada yang penari nyanyi Glory. Oh iya. Ini satu. Yang lain kan Yang lain tidak Otomatis dalam sendiri tarian drum. masing-masing. Jadi sudah fix ya untuk Iya, iya. Untuk yang kesenian sudah. kesenian 17 Agustus. Yang kedua kita terkait ini persiapan HUT Pramuka. Persiapan HUT Pramuka bagaimana? Kita kemah atau sekedar kegiatan dari pagi sampai siang kalau menurut ibu mereka, karena dia momentumnya paling tidak kalau tanggal 14 hari Kamis ya, kalau 19 ya hari Kamis, kalau pilihannya antara dua, kalau memang mau kemah berarti kita mulai dari tanggal 12 hari Selasa, atau satu malam saja kita pas malam api unggun. Api unggun. Nah, Rabu malam. Rabu malam, atau kita kegiatan saja, karena yang dikhawatirkan sekarang kehadirannya kita tadi, karena sekarang diskusi ini kita hanya berapa orang saja, sebentar kalau kita tentukan begini supaya bagaimana menurut Pak Boris? Baik, terima kasih. Menurut saya itu apa? Supaya suasana hari pramukanya lebih semarak dan lain sebagainya, maka tadi kita buat yang perkemahan, ada di sekolah saya, Sekolah kita perkemahan, kemudian malam di api unggun, kemudian satu malam di kemah. Setelah besoknya kita buat atraksi-atraksi. Setelah apa itu lah? Kita buat atraksi. Kemudian apel penutup. Dan kalau kita lihat, saya lihat kita punya ada teman-teman dulu yang ada yang aktif, ada yang tidak aktif, sehingga tidak bisa apa. Sebaiknya kita buat kegiatan apel, kemudian atraksi sedikit, langsung kita apa kembali sih, pulang ke rumah masing-masing. tapi hanya di hari Kamis di Ya, hari tanggal iya. 11. Sehari bisa kembali. Karena kita punya waktu 1 minggu ini, kita non efektifkan dia untuk kegiatan pembelajaran. Jadi minimal ada hal yang bermakna untuk menggantikan itu, menggantikan kegiatan pembelajaran yang kita non aktifkan, non efektifkan ini. Misalnya Senin dengan konsep yang ada, misalnya kalau dari Ibu Esi sudah pasti ya 1 minggu ini sampai hari Jumat dia pasti sibuk sekali. Terus kita yang lain mungkin nanti paling berbaur. Terus kita sebenarnya ada banyak kegiatan untuk 1 minggu ini, mulai dari pasang unggul, kegiatan pembersihan, latihan, mungkin persiapan memilih orang yang pergi ikut apel nanti di tanggal 17, paling tidak walaupun mungkin hanya sekedar mereka pergi apel, tetapi bagaimana latihan baris berbarisnya untuk mereka sehingga saat pada apel itu mereka menggambarkan sedikit. Kemudian selain dari itu ada pramuka. Jadi intinya bahwa selama 1 minggu ini yang pastinya karena kita sudah korbankan waktu efektif jam KBM-nya, berarti ada satu kegiatan. Nah sekarang kalau menurut Ibu Bapak Guru, kita kegiatan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Sabtu itu apa saja? Ya, maksudnya supaya mengisi kita punya kekosongan tadi. Contoh tadi itu mungkin Ibu Esi dia melatih, yang lain mungkin kita buat apa kegiatan untuk
kegiatan apa sehingga konsep Meski Minggu ini tidak, sehingga ada yang tidak istilahnya bilang hanya kegiatan saja itu bisa pergi begitu itu. Contohnya kan sekarang kurang lebih di setiap hari Sabtu yang kita punya waktu untuk diskusi ini kan ada yang menganggap itu tidak penting, setiap hari Sabtu tidak hadir. Terus kita ini yang entah bagaimana sama, mungkin saya kemarin sudah coba untuk buat satu ya mungkin agak memberatkan juga menurut terkait kita punya supervisi ini bilang FTP satu semester itu, tapi menurut saya itu sebenarnya satu hal yang wajib karena di setiap pembelajaran kalau tanpa panduan maka terkadang itu kita keluar dari arah yang seharusnya kita capai itu. Untuk sekarang yang mungkin sudah mulai mengkonfirmasi, sedang siap, sedang buat itu Pak Boris, Ibu Rosari Maria Leto, dengan Pak Emir dan Ibu Ria, dan keempat Pak Guru dan Ibu 4 orang ini sudah mulai istilahnya dasar dari instruksi yang saya berikan untuk persiapan RPP itu sudah mulai ada komunikasi lah yang nanti kami punya buat begini, sudah ada yang datang stok. Tetapi untuk Paleo dengan Pak Taib ini yang saya agak buat penekanan di sini mungkin kita guru kelas, sedangkan untuk guru agama ini mereka punya KKG tersendiri yang menurut saya aktif, karena hampir setiap kali juga saya selalu tanda tangan parah mereka punya mau belajar SPP itu, mereka punya selalu ada. Hanya kita guru kelas ini yang selama ini ya kurang lebih berapa tahun saya di sini selalu belum kelihatan. Jadi walaupun agak terlambat sedikit, intinya bahwa sudah ada 4 orang itu. Menurut Ibu Bapak Guru, kira-kira kendalanya di mana untuk pembuatan modul ajar mereka? Kemarin di komunitas di Gugus sudah ada hasil toh? Ya. Nah, saya kira itu sudah paling tidak saya membuat sebuah instruksi, sudah diawali dengan sebuah bantuan lah dari awal ya, waktu kita punya komunitas tahun lalu yang sudah mulai susun bersama apa semua itu. Tidak hanya Kami kelas 1 itu yang semester 1 belum. semester 1-nya dulu. Jadi yang saya buat itu saya apa sendiri, belum yang secara KKG. Saya punya pikir kan yang kemarin saya kasih tahu intinya bahwa ada satu semester entah itu semester 1 atau semester 2 sebagai bukti bahan administrasi itu. Iya. Sementara siapkan satu yang memang tepat sasaran. Contohnya kita mau observasi di semester 1 ini, berarti paling tidak ada satu EPP untuk di semester 1 ini untuk diobservasi. Sedangkan syarat untuk mengajukan observasi itu kan RPP 1 semester. Itu kapan-kapan saja, mau semester 1, semester 2, yang penting ada. Nah, ini saya mungkin coba cari akar masalahnya dulu. Mungkin ada kesulitan di mana, kita bersama cari jalan keluar. Menurut Pak Boris, kesulitannya apa? Tidak apa betul. Saya tanya di salah alamat. Bagi kita apa yang berbeda siap baju. Kesulitan kalau saya itu apa? Kadang kesulitan yang salah juga. Pertama itu bagaimana operasikan itu, ngetiknya. Iya. Soal sanksi saya bisa. Sementara saya punya kemarin itu juga, kebetulan saya pinjam punya di atas, sementara sampai di kantor saya juga tidak pernah lihat kok
Di belakangnya tentang siapa-siapa. Tapi para mereka di KKG itu menyusunnya pasti di atas, dia punya identitas itu tidak tulis kita punya. Nah, Nah, jadi nanti sampai di kita punya tangan kita revisi lagi. iya. Terus terkait Pak punya masalah mungkin soal penggunaan perangkat elektronik ini, kemarin itu saya sudah bilang bebas dalam bentuk apa saja, tulis tangan. Saya pikir tulis tangan ini juga dari dulu kita sudah. Saya juga pernah alami rasanya tulis tangan RPP Silabus tahun 2008. Waktu itu kan laptop komputer belum terlalu jadi. Apalagi waktu saya honor di Kota Baru itu di SDN Kota Baru itu, kami waktu itu honor itu jadi konjaknya. Nah, saya waktu itu konjaknya Ibu Paulina Lado, orang Timur, suaminya orang Adonara, guru di bawah. Konjaknya jadi semua administrasi saya yang tulis dia urus mengajar saya di RPP 1 tahun punya itu saya duduk tulis. Benar. Saya tidak usah mengajar, siap untuk administrasi saja. Jadi kalau masalah komputer, laptop itu hanya alat bantu. Alat bantu. Jadi tulis tangan itu tidak apa-apa. Kurang ada tulis tangan. Di kelas 1 masih jangan baru yang kenuan nanti SD kalau jalannya nanti yang nanti. Yang ada tulis tangan. Intinya kalender kita punya sudah ada, urutkan dia punya waktu supaya kesannya jangan sembarang saja itu kesana itu jadi. Nanti atur dia punya jam pelajarannya sesuai. Intinya pas genap 1 semester kurangi di bagian contoh macam 1 minggu ini, jangan sampai nanti saya lihat di RPP bilang kegiatan pembelajaran tanggal 14 Agustus saya. Mereka jangan apa bukan. Jadi adanya kalender pendidikan, saya boleh bilang saya langsung di ujungnya tadi itu langsung pada output akhirnya itu kan dalam bentuk modul ajar. Sebenarnya semuanya itu diawali dari program semester, program tahunan. Nah, setelah kita bagi dia punya waktu pas, baru kita masukkan dia punya RPP atau modul ajarnya ke dalam. Jadi jangan sampai kita tanggal merah dulu kita tulis ada kegiatan, 1 kegiatan pembelajaran 3 BP gitu. Itu maksudnya itu. Jadi saya punya maksud itu komunitas itu membantu kita, bukan mengambil alih kita punya tugas sepenuhnya. Komunitas kita punya KKG itu membantu kita, tapi dia tidak mengambil alih kita punya tugas sepenuhnya. Jadi setelah Pak Ibu mereka susun di komunitas, dia bagi itu, pulang datang, baca, revisi dan lihat lagi. Itu maksudnya seperti itu supaya yang sampai macam Pak Goris punya kemarin itu sama tanda tangan saya lihat pas kali serahan gitu semua itu bukan untuk saya. Jadi kita lihat dulu sama-sama. Masuk Pak. Nah, Yang kendala sampai yang lahat saran kalau bisa Pak Kepala o supervisi administrasi dulu. Supervisi administrasi bahan apa supervisi akademik nih mengajar supaya yang minggu kepie sionen mau supervisi administrasi, jadi administrasi kelasnya reis bahan tam sekalian mereka mau administrasi pokok guru nih Pak Hesto misalnya ulawin Rema supervisi akademiknya moga-moga so akan berlomba-lomba untuk siap diri. Moga-moga minta maaf Nokme Nula naik pernah karena di supervisi itu kan
langsung Ya. administrasi langsung nore ini mene. Tapi di me yang eko me pakai bahasa bagi administrasi waktu sendiri, akademik sendiri. Ternyata sebagian besar guru itu akhirnya bisa buat prota, bisa buat promes yang waktu itu KKG juga belum aktif. KKG kelas Medi anu aktif, tapi Ada. so bisa siap. Bahan norek RPP walaupun di Memet RPP hanya satu. Lainnya kalau Pak Leo dengan Pak Boris itu mereka punya itu sudah pakai per semester. Lalu absen bisa berjalan, buku absen Medi bisa berjalan, bisa nore, bahan buku data siswa mereka bisa buat. Pokoknya 24 buku yang guru kelas punya itu sebagian besar itu mereka buat. Buku penilaian. Kalau sekarang tema paresa, wah cik buku nilai topong. Kaget mereka langsung isi nilai yang di Rapor. rapor. Meme kan guru naik manipulasi nilai tidak meme. Jadi mungkin ekor saranangan ini mungkin Pak Jakal kan supervisi administrasi. Bahasa nak tena event yang guru sio yang sudah siap untuk supaya supervisi akademik. Mereka bisa kelihatan guru sio yang siap, guru sio yang belum siap. Terima kasih ya sarannya. Terima kasih. Itu dari saya pikir kemarin itu istilahnya RPP ini jadi supervisi administrasinya. Saya istilahnya boleh saya bilang kalau seandainya kita pakai yang 24 itu berat sekali. 24 itu kan saya berpikir coba yang Terlalu banyak. paling sederhana dan paling wajib. Saya boleh bilang RPP ini satu hal yang memang wajib harus ada gitu. Sedangkan yang lain-lainnya mungkin kita bisa atur di satu waktu karena RPP ini kan dia punya fungsi harian beda dengan nilai ini fungsinya mungkin saat ulangan harian, saat PR. Dua hal yang memang fungsinya harian itu tuh RPP dengan dulu itu dibantu akhirnya dengan batas harian tadi itu. Iya. RPP ini kan dia punya ujungnya dibantu. Jadi saya pun maksud itu persyarat untuk bisa disupervisi ada dua jenis supervisi ini. Yang pertama supervisi administrasi dan supervisi akademik. Langkah awalnya tadi supervisi administrasi. Dari situ sampai siapa yang sudah siap maka kita lanjut ke akademiknya. Jadi saya coba buat satu penegasan sedikit kemarin itu terkait syarat minimal karena sekarang kita punya supervisi berhubungan langsung dengan kita punya SKP. Kita punya SKP yang kita butuh untuk naik pangkat, untuk apa semua ini kan. Kalau dulu itu kan dia sendiri. Kalau dulu itu mungkin SKP sendiri, jalan sendiri. Ya, DP3 dulu jalan sendiri, supervisi jalan sendiri. Kalau dulu tuh istilahnya boleh dibilang supervisi itu tidak punya pengaruh atau dampak ke paling-paling hanya ngomong bilang sudah supervisi selesai, gue punya nilai ini. Nah, tetapi yang sekarang supervisi sekarang berdampak pada kita punya administrasi kepegawaian juga. Salah satunya adalah SKP. Salah duanya adalah PAK. Pengaruh semua. Artinya yang selama ini kita buat itu sudah tidak sesuai jalur. Saya coba membantulah Bapak Ibu guru untuk naik pangkat, naik apa, tetapi dasar utamanya itu adalah supervisi. Karena kemarin saya bilang syarat untuk dapat nilai baik minimal RPP 1 semester. Berarti kalau siapa yang tidak menyiapkan RPP 1 semester berarti dia nilainya di bawah atau tidak baik. Kurang lah, nilainya kurang. Nah kalau nilainya kurang di supervisi, maka nilai kurang itu akan jadi masuk ke PAK. Maka nanti saat cetak PAK-nya, kalau nilai baik itu kan dia standarnya untuk golongan 3C dan D itu 25.
atau 100% dikali akumulasi 1 tahun punya. Kalau nilainya kurang, maka 75% dikali 25, maka nilainya turun. Kalau nilainya sangat baik, kalau seandainya memang bisa siap satu, kemarin kan kita sudah sepakat di gugus itu, bilang kalau siap RPP 1 tahun, itu saya tidak akan ragu untuk memberikan nilai sangat baik. Siap 2 semester punya, awal-awal kita kesepakatan seperti itu. Nah, tetapi setelah sampai kita waktu itu mungkin sekitar bulan Maret atau apa yang kita aktif-aktifnya lagi di komunitas itu kan tetapi sampai pada bulan sekarang yang mendekat akhir tahun saya lihat tidak ada yang bawa datang, entah mungkin komunikasi yang kurang, koordinasi dari saya yang kurang, saya minta maaf. Jadi sudahlah, kita cukup targetkan minimal baik lah, jangan sampai. Jadi ini mungkin seandainya kalau kita diskusikan semuanya pasti lebih dapat, mereka mungkin lebih mengerti apa maksudnya yang selama ini yang seharusnya menjadi, karena yang selama ini kita dapat nilai baik itu tanpa dasar. Kalau dulu enak DP3 yang kita dapat baik itu kan memang ada proses penilaiannya di situ sehingga kita dapat nilai baik. Nah sekarang kan kaget kita punya SKP sesuai ekspektasi, kaget kita punya PAK. Nah itu kan semua tanpa dasar. Dasar utamanya itu adalah supervisi ini. Apalagi aplikasi dari jenuhan yang dibuat. Iya, apalagi sekarang kan kita sendiri atur, jadi macam sudah tidak berpedoman pada yang jalan seharusnya lagi. Kalau dulu itu kan mungkin yang kontrol kita pengawas. Nah, sekarang macam di sekolah atur masing-masing. Sekarang kan istilahnya kepala sekolah, kepala PTD jadi sendiri atur, jadi seolah-olah sudah kita tidak sesuai jalur lagi. Jadi nanti itu contoh macam ini kita sepakat di sekolah, semua tergantung kesepakatan dan dia punya pedomannya, kita itu aturan. Kita tidak bisa sepakat asal sepakat saja tanpa melihat aturan yang ada itu. Jadi contoh mau ibu mereka macam mau pensiun, taruh saja 2029, berarti SKP yang harus disiapkan adalah 2028 dan 2027. Artinya baru syaratnya di situ adalah semua persyaratan baik naik pangkat, pensiun, mau apapun itu di situ pas dia bilang SKP 2 tahun terakhir minimal baik. SKP 2 tahun terakhir minimal baik. Nah sekarang kita punya target untuk dapat nilai baik ini kita buat apa? Itu satunya maksud. Jangan hanya sekedar tiba-tiba dapat nilai baik. Buat nilai baik ini kan dia punya konsekuensi juga terhadap PAK. Kalau PAK yang nilai, kalau SKP-nya nilai baik, maka PAK yang dia peroleh adalah 100% dikali dengan konversi 1 tahun punya. Untuk golongan 3A dan 3B konversi 1 tahun adalah 12,5. 3C dan 3D konversi 1 tahun adalah 25. Untuk 4A ke atas konversi 1 tahunnya adalah 37,5. Kalau dia dapat sangat baik, maka dia kali 150%. Kalau dia dapat baik, maka dia kali 100. Kalau dia dapat kurang, maka dia dapat 75%. Nah, kalau dia sudah kurang, dia sudah tidak bisa untuk pensiun, dia tidak bisa naik pangkat, dia tidak bisa karena minimal 2 tahun terakhir. Jadi boleh kita bilang tugas utama kita memang mengajar di dalam kelas, tetapi bukan sekedar hanya berdiri dan mengajar di depan kelas tanpa ada dasar tadi. Jadi dasar dari situ saya coba buat itu tadi yang kita bilang RPP, karena sebelumnya dulu sudah ada, saya sudah informasikan di grup
terus di komunitas karena kebetulan